Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Zulfikar Ahmad yang mengajar sistik ya di kelas 13 saat ini. Ya, di mana Bapak akan sedikit menerangkan mengenai sistem robotik. Nah, di sini Bapak akan menerangkan materi secara general atau secara umum. Untuk spesifiknya, aplikasi dan sebagainya nanti menyusul. Baik, pertama-tama ini pendahuluan ya. Jadi keunggulan dalam teknologi robotik tak akan dapat diungkiri, telah lama dijadikan ikon kebanggaan negara-negara maju. Kecanggihan teknologi yang dimiliki, gedung-gedung tinggi yang mencakar langit, tingkat kesejahteraan rakyatnya tinggi, kota-kota yang modern belumlah lengkap tanpa popularitas kepiawaian dalam dunia robotik. Oke, lanjut ya. Nah, ini pengertian atas sejarah mengenai robotik. Kata robot berasal dari bahasa Czech robota ya, yang berarti pekerja. Mulai menjadi populer ketika seorang penulis bangsa Czech atau Ceko yang bernama Karl Čapek membuat pertunjukan dari lakon komedi yang ditulisnya pada tahun 1921 yang berjudul RUR ya. Awesome Universal Robot. Diperkenalkan robot Jerman dalam film Metropolis 1926, dipamerkan dalam New York World Fair 1939 nih. Jadi sekitar dari 39-21 ya, sekitar 18 tahun kemudian. Robot C-3PO ya dalam film Star Wars pertama tahun 1977. Berarti belum lama juga ya, hampir udah 100 abad ya, 1921 tahun lagi. Lanjut, ini sejarah. Yang tadi adalah pengertiannya, ini sejarahnya. Dan sejarah menurut FU ya et al ya 1987, penelitian dan pengembangan pertama yang berubah produk robotik dapat dilacak mulai tahun 1940-an ketika Argonne National Laboratories di Oak Ridge, Amerika memperkenalkan sebuah mekanisme robotik yang dinamai dengan Master Slave Manipulator untuk menangani material radioaktif. Produk robot komersil pertama diperkenalkan oleh Unimation Incorporated ya, Amerika tahun 1950-an, dan selanjutnya diikuti oleh 2 perusahaan lain. Berita intensif belum ada kala itu. Ini terus dikembangkan ya dari 1921, 1940 dimulai banyak ya, termasuk penelitian-penelitian ya dalam hal radioaktif ya, mungkin untuk bagian pertahanan. Pertengahan 1960, setelah dunia menelapak ke zaman industri dan kebutuhan akan otomasi makin jadi, maka robotik diterima sebagai disiplin baru. Pioner robot adalah negara-negara yang sudah mapan kala itu: Amerika, Inggris, Jerman, Prancis. Asia yang dimotori oleh Jepang. Akhirnya kemudian Jepang dikenal dengan paling produktif dan menghasilkan robot. Luar biasa Jepang nih. Ini ada klasifikasi robot, ada non-mobile, ada mobile, komunikasi yang berobat dan non-mobile, ada humanoid, animaloid, dan extraordinary. Nah, ini apa aja nanti kita lihat penjelasannya. Non-mobile ya, robot arm atau manipulator, hingga enjoin dev sendi. Jadi dia robot arm itu emang lengan ya, makanya dia jatuhnya ke sendi nih. Right arm nih lengan kanan atau flexible arm. Non redundant atau redundant arm ya. Nanti ini mungkin ada yang sendi putar 360 derajat, ada yang tidak putar 360 derajat jenisnya. Mobile, mobil robot beroda ya. Holomonik, tipe non holomonik, mobil robot berkaki, jumlah kaki, biped, hexapod, jumlah dop sendi kaki. Nah, ini robot apa, hexapod ini kayak laba-laba ya. Ada yang holomonik, ada yang LFR ya. Tapi ke mobile ini dia masih dalam kendali ya kalau mobile ini.
Kombinasi mobile robot dan non-mobile, robot manipulator, walking robot dengan manipulator, dan climbing robot. Robotnya sudah canggih ya kalau ini. Humanoid, animaloid, dan extraordinary underwear robot. Robotnya bahkan bisa di dalam tanah gitu ya. Ada flying robot, bahkan robotnya ada yang terbang dalam kendali terbang, lebih dahsyat lagi. Nah ini tadi ya contoh-contohnya. Ada non mobile, manipulator tadi ya, dan sebagainya. Nah ini adalah bagian mekaniknya ya. Ada kontrol gerakan, ada dinamik ya, terus ada input atau outputnya, ada sensor ya, ada vision mata, ada torsi ya, motor dan sebagainya, embedded sistem yang dijadikan satu gitu. Ada fuzzy network, adaptive learning, knowledge based. Ini adalah logikanya ya, ada logika fuzzy network dan sebagainya. Nah ini pengontrol gerakan bisa ke sini ya, bisa navigasi, koordinasi gerak, bebas singularitas, manipulability dan lain-lain. Nah ini juga sama untuk kontrolnya, gangguan, kalau ada gangguan bagaimana gitu ya, konvergensi dan kelasakan melawan ya. Bisa juga ini adalah hasilnya daripada aksi-aksi yang akan dilakukan dari mekanik yang ada di yang biru ini. Oke. Nah ini ada walking robot juga sama, untuk masalah kendalinya mau seperti apa gitu kan, nanti tindakannya seperti apa ya di sini. Underwear flying ini sama yang humanoid, satu konsep. Cuma ada yang ada yang cuma diam di tempat ya, kayak lengan kan diam di tempat, ada yang berjalan, ada yang berjalan dan tanpa program, ada yang dalam tanah dan di udara ya, baik program maupun dalam kendali. Lebih canggih. Mekatronik vs robotik, ternyata ini dibagi dua istilah ya. Kalau mekatronik secara umum menjadi populer seiring dengan perkembangan pada mekanik dan elektronik. Mekatronik terdiri dari 4 disiplin ilmu: mekanik ya, atau ya sama mekanik bahasanya, elektronik, teknik kontrol berbasis prosesor, dan pemrograman. Nah ini adalah isi daripada mekatronik. Jadi sebuah produk mekatronik belum tentu robotik, namun robot adalah bagian dari mekatronik. Nah kalau robot jelas ya robot, kalau mekatronik belum tentu dia robot. Nah produk mekatronik ya, ada mesin cuci, ada DVD, Walkman, vacuum cleaner, mobil dilengkapi dengan sistem parkir, ABS, anti-lock braking system dan sebagainya ya, lift, eskalator, mesin kopi. Nah produk mekatronik dalam kontrol cerdas, intelligent control, mesin cuci, bus kontrol fuzzy, mesin penjual otomatis, sistem printer, scanner, dan fotokopi dalam satu. Penelitian di bidang mekatronik hampir tidak bisa dipisahkan dengan penelitian di bidang robot itu sendiri. Dalam dekade terakhir, penelitian robotik dalam dunia kehidupan organik atau bioscience semakin dalam dan cenderung tak terduga arahnya sangat cepat ya. Dalam dunia kedokteran dengan teknologi cloning, dalam dunia robotik dikenal dalam important sensor atau quarter implement interface. Interface sensor atau interface berupa chip IC bukan mikro dan dalam tubuh makhluk hidup, dengan tujuan komputer di luar dapat mengendalikan atau monitoring kegiatan saraf organisasi manusia langsung dalam pembuluh atau saraf pembuluh. Luar biasa ya. Warwick tahun 2005 manipulasi dalam papernya sebuah aplikasi dalam papernya sebuah eksperimen pengendalian tikus berjalan sesuai dengan perintah komputer, chip ditempelkan ke dalam kepalanya. Nah, otomasi dan robot industri. Nah, sampai sini boleh ada pertanyaan ya. Ini Bapak jeda dulu. Stop.